Shalom, perkenalkan nama saya Amanda Putri Masuara dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 semester 2 Fakultas Ilmu Keperawatan. Pada video saat ini saya akan membahas tentang mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan dengan judul pembahasan Komunikasi Model Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver. Model ini membahas tentang masalah dalam mengirim pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengendalikan sebuah sumber daya informasi yang menciptakan sebuah pesan dan pengirimnya dengan satu saluran kepada penerima, kemudian membuat ulang pesan tersebut. Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses komunikasi secara langsung, sedangkan proses komunikasi secara sekunder adalah proses komunikasi dengan perantara atau teknologi maupun non-teknologi. Kelebihan dan kekurangan model komunikasi Shannon dan Weaver. 1. Kelebihan model komunikasi Shannon dan Weaver: menitik beratkan perhatiannya langsung kepada saluran yang menghubungkan pengirim dan penerima, atau dengan kata lain komunikator dan komunikan. Digunakan dalam konteks-konteks komunikasi yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya dan memiliki konsep penting yang tidak dimiliki oleh model komunikasi lain yaitu noise atau gangguan. Yang kedua, kekurangan model komunikasi Shannon dan Weaver. Komunikasi dipandang sebagai fenomena yang statis. Komunikasi bersifat satu arah dengan tidak memiliki konsep feedback. Model ini memberikan gambaran yang parsial mengenai proses komunikasi. Tidak ada konsep umpan balik atau transaksi yang terjadi dalam penyandian dan penyandian balik dengan model tersebut. Tulisan-tulisan Weaver sangat sulit dipahami, misalnya formula yang dikemukakannya. Gangguan yang terdapat pada konsep ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Gangguan psikologis. Gangguan yang merasuki pikiran dan perasaan yang mengganggu penerima pesan yang akurat. Contohnya melamun, mengantuk, dan lain-lain. Yang kedua, gangguan fisik. Gangguan yang secara langsung menyerang fisik seseorang, contohnya tunanetra, tunarungu, dan lain-lain. Kelemahan model Shannon dan Weaver adalah 1. Dianggap komunikasi satu arah, maka tidak adanya feedback yang didapat. Yang kedua, di dalam praktik komunikasinya disebut bahwa komunikasi memiliki gangguan yaitu noise. Yang ketiga, penyampaian informasi dalam berkomunikasi terkesan lebih mudah. Yang keempat, membuat pengembangan teknologi informasi menjadi suatu hal yang penting dalam komunikasi karena menurut teori ini, komunikasi membutuhkan channel atau media penghubung. Yang kelima, model komunikasi ini dapat diaplikasikan dalam komunikasi antar pribadi maupun komunikasi massa. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.